Indonesia adalah salah satu pemimpin ASEAN dengan populasi 280 juta dan menyumbang lebih dari 50% dari total nilai pasar e-commerce ASEAN. Pada tahun 2020, jumlah pengguna yang terdaftar di platform e-commerce Indonesia adalah 673,6 juta yang merupakan 2 kali lipat dari penduduk Indonesia. Dan 140 juta transaksi e-commerce terjadi di Indonesia. Menurut analisis e-commerce Google, pada tahun 2021, nilai barang dagangan bruto Indonesia e-commerce Indonesia adalah 12,2 miliar US dollar pada tahun 2018. Menyumbang lebih dari 52% dari total nilai pasar industri e-commerce ASEAN. Dengan rata-rata tahunan tingkat pertumbuhan 21% yang diperkirakan akan mencapai 83 miliar US dollar pada tahun 2025. Pasar e-commerce Indonesia tumbuh rata-rata lebih dari 21% setiap tahun dan pengiriman produk tumbuh pada tingkat yang tinggi lebih dari 30% setiap tahun. Konsumen ingin membeli produk melalui berbagai saluran penjualan online kapan saja dan menerimanya sesegera mungkin pada hari yang sama atau hari berikutnya. Namun, infrastruktur logistik tidak mengikuti lonjakan pesanan online, sehingga tidak mampu melakukan pengiriman pada hari yang sama, hari berikutnya, atau pagi berikutnya seperti di Korea Selatan. Penyebabnya adalah kurangnya transformasi digital di sektor logistik yang membutuhkan pengembangan teknologi informasi, berbagai sistem dan peralatan logistik, dan personel teknologi informasi yang terampil di bidang logistik. McKinsey, perusahaan konsultan Amerika, mendiagnosis pasar e-commerce semakin aktif karena pandemi COVID-19, yang menjadi salah satu faktor perkembangan industri logistik. Secara khusus, Asia diperkirakan akan menunjukkan pemulihan ekonomi yang cepat, menyumbang sekitar 57% dari pasar logistik e-commerce global pada tahun 2025. Dalam Logistic Performance Index yang dirilis Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-46 dari 160 negara, terendah di antara negara-negara ASEAN, lebih rendah dari negara tetangga seperti Vietnam ke-39, Thailand ke-32, dan Malaysia ke-41. Pemerintah Indonesia tertarik untuk memperluas pasar e-commerce dan mengharapkan pasar e-commerce Indonesia lebih aktif melalui e-commerce PLB atau gudang. Oleh karena itu, smartization atau kecerdasan sistem logistik sangat diperlukan karena perluasan gudang berikat untuk e-commerce atau e-PLB. Di tengah pandemi ini, justru kita melihat percepatan perkembangan digitalisasi. Indonesia mencanangkan realisasi ekonomi digital sebagai tujuan kebijakan industri nasional pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo dan fokus pada kebijakan dan investasi untuk membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang ingin dicapai. Selain itu, pemerintah Indonesia sangat tertarik untuk mengamankan teknologi smart logistik asing dan pengalaman untuk membangun sistem smart logistik dengan menggunakan teknologi TIK. Pada 20 Februari 2022, saat Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea berkunjung ke Indonesia, pemerintah Indonesia secara resmi meminta agar K-Smart Logistic Technology Korea ditransfer pengetahuannya ke Indonesia. K-Smart Logistics Center akan berperan besar dalam ekspor produk UKM Indonesia ke luar negeri atau CBEC Cross Border E-Commerce jika dioperasikan bersama dengan berbagai PLB di seluruh Indonesia di masa mendatang. Untuk mewujudkan itu, PT Hub Global Logistik bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyelenggarakan workshop. Hadir dalam workshop ini kementerian terkait, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian juga Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Presiden University, serta berbagai komunitas bisnis Korea Selatan di Indonesia. Dalam workshop tersebut, dibahas prastudi kelayakan K-Smart Logistic Technology for the E-Commerce Logistic Innovation in Indonesia. Workshop diselenggarakan pada 26 Oktober 2022 di Hotel Java Palace, Cikarang. Sebelum pelaksanaan workshop dilakukan, kunjungan lokasi tanah yang akan dibangun menjadi fasilitas PT Hub Global Logistik di Jababeka. Acara dibuka dengan sambutan oleh Mr. Park Jae-han, PhD, Direktur PT Hub Global Logistik, yang menyampaikan terima kasih dan rasa hormat pada semua pihak yang mendukung terlaksananya workshop. Bapak Muhammad Misbakun, anggota DPR RI Komisi 11, menyampaikan keynote speech yang menyambut hangat semakin berkembangnya kerjasama Indonesia dan Korea Selatan. Terlebih, Korea Selatan bersedia melakukan transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang logistik. Bapak Sumedi Andono Mulyo, PhD, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Bappenas, dalam keynote speech selanjutnya menyampaikan arah kebijakan pemerintah untuk teknologi smart logistik yang mendukung value chain. Dalam pemaparan materi workshop diawali oleh Ibu PN Laksmi Kusumawati, pelaksana tugas Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional dengan judul Peluang Investasi Teknologi Smart Logistik terhadap Perdagangan di Indonesia. Dilanjutkan Mr. Park Hyung Sang, Consulting Team Leader Lotte Global Logistik dengan materi berjudul Korea Smart Logistik Technology. Dari akademisi Korea Selatan, Profesor Hee Seok Chong dari Hanan University membawakan materi berjudul Human Resources Training Program for the E-Commerce Logistic Innovation in Indonesia. Rangkaian presentasi diakhiri oleh Dr. Ali Ahn Sun Kyun sebagai advisor PT Hub Global Logistik dengan materi berjudul Penerapan K-Smart Logistik dan peningkatan daya saing ekonomi di Indonesia. Sebagai penanggap dan pembahas adalah Bapak Hari Susanto dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Bapak Andianto Haryoko dari Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika Bappenas. Diskusi dan tanggapan yang dijadwalkan dipimpin oleh moderator Dr. Guntur F. Prisanto. Mengutip pesan Bapak Misbakun, semoga workshop ini dapat membuahkan pemikiran, gagasan, dan konsep kerja yang membuahkan kemajuan bagi kita semua, pemerintah, komunitas bisnis, dunia pendidikan tinggi, dan juga masyarakat Korea Selatan dan Indonesia. Izinkanlah saya untuk menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas terselenggaranya workshop ini. Workshop ini menandai sebuah langkah yang semakin maju dalam kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan.